Nah ini ya, kunci determinasi atau kunci dikotom. Contohnya lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah 1A, suplir, lumut. Habis itu dari 1A ke 2A. Berbatang jelas yaitu suplir, terus tidak berbatang jelas yaitu lumut. Habis itu yang 1B-nya itu tidak berspora yaitu jagung, kedelai, terong, melinjo. Biji terbuka itu melinjo dan biji tertutup itu jagung, kedelai, terong. Nah, dari 3A itu ke 4A dan 4B. Ke 4B itu berkeping 1 itu jagung, terus yang 4A itu berkeping 2 yaitu kedelai dan terong. Habis itu 5A, terus habis itu ke 5A dan 5B. Berbunga kupu-kupu yaitu kedelai dan berbunga trompet itu terong. Nah, ini cara salah satunya. Untuk kunci dikotom udah mengerti kan atau determinasi? Aku kurang ngerti caranya, boleh kasih tahu? Apa-apa? Aku kurang ngerti cara bacanya. Oke. Jadi gini. Contohnya nih. Contoh, kita lihat dulu soalnya. Contoh kucing lagi. Kunci determinasi ikan mas. Nah, ikan mas. Yang pertama nih kita harus sesuaikan dari, kalau aku yang lihatnya itu dari 6-nya. Aku nggak lihat dari satunya. Kalau lihat dari depannya itu malah jadi bingung kalau lihat dari satunya. Kalau nggak 1, 5. Kita harus tahu dulu ikan mas itu kan Pisces. Jadi ya Pisces. Habis Pisces kan ini kan 6. Karena 5-nya itu 6 jadinya ke 5 ke yang bersisik. Habis itu dari bersisik karena 2-nya itu ada angka 5 jadi kita ke 2. Suhu tubuh tidak stabil. Habis itu baru bertulang belakang. Tapi kalau umpamanya kalian sudah hafal sama udah hafal sama kayak ininya kayak anggota tubuhnya, habis itu ciri-cirinya, kalian nggak perlu pakai ini. Kalian tinggal menyesuaikan aja. Cuman ya ini memudahkan aja sih. Nah, urutan kunci dikotom tanaman singkong adalah yang pertama, tanaman singkong itu kan daunnya menjari, jadi ya dari 5B. Atau kalian kalau mau bingung, karena ini nggak ada angka-angkanya kayak yang ini, kalian juga bisa, atau nggak kayak hewan, kalian bisa dari awal dulu, dari 1A. Nah kan itu kan ada ada angka 2 tuh. Jadi 1A, habis itu ke 2. Nah 2-nya itu kalian ke 2A. Habis itu kalian harus tahu dulu, singkong ini berbiji 1 apa berbiji 2. Karena kita tahu singkong itu berbiji 2, berkeping 2, jadinya ke 3B. Nah, dari 3B ke 5. Nah, daun singkong itu gimana? Daun singkong itu menjari. Jadinya kunci dikotomnya itu 1A, 2A, 3B, 5B. Nah, itu jawabannya. Terus ini penggunaan mikroskop. Jadi ada lensa okuler, habis itu pengatur fokus kasar, pengatur fokus halus, tabung mikroskop, revolver, lensa objektif, habis itu pegangan mikroskop, klip atau menjepit, meja mikroskop, kondensor, diafragma, cermin, sendiling limasi, terus kaki mikroskop. Urutan penggunaan mikroskop ya begini. Kalau nggak salah mikroskop nggak keluar kan di ininya, di kisi-kisinya. Ada nggak mikroskop di kisi-kisi IPA? Kisi-kisi IPA. Mikroskop. Oh, ada tuh. Iya ada. Oke. Ini aku seingatku ya, soalnya aku pas itu pernah praktek. Lensa okuler yaitu ya lensa untuk melihat. Terus tabung mikroskop aku nggak tahu. Habis itu revolver itu buat muter-muter, gantiin lensa objektif. Lensa objektif ini ya untuk melihat benda yang kecil. Ada yang 2 kali, 4 kali, 8 kali. Terus pengatur fokus kasar. Habis itu pengatur fokus halus ya, kalau kasar ya untuk yang kasar. Enggak. Aku kurang tahu. Habis itu pegangan mikroskop untuk pegangan, klip itu untuk menjepit, habis itu meja mikroskop ya untuk menaruh tempat yang benda yang ingin di ini, habis itu nanti dicapit menggunakan klip atau penjepit. Habis itu sendi inklimasi itu untuk menyesuaikan, habis itu kondensor ini aku nggak tahu, diafragma ini ya untuk melihat yaitu. Nah, cermin ini kita buat sesuaiin dulu biar nanti kelihatannya itu putih semua biar jelas. Habis itu kaki mikroskop.
penggunaannya itu dipegang, habis itu diatur revolvernya, habis itu di ini nih apa namanya? Yang ininya itu sampai mentok. Apa sih namanya itu? Ininya apa namanya? Lensa okulernya bisa diputer sampai mentok, sampai deket gitu. Habis itu ditaruh, habis itu diturunin sampai mentok juga. Nah, kalau umpamanya sudah terlihat jelas, sudah dilihat, nanti dibalikin. Habis dibalikin ya dikembalikan seperti semula. Seperti yang nomor 1. Oke, begitu aja sih penjelasanku. Mungkin kalau umpamanya ada penjelasan tambahan, bisa. Umpamanya kalian ada yang mau menjelaskan lebih detail atau gimana? Boleh, aku persilahkan. Ada yang mau menjelaskan atau ada yang mau bertanya? Karena sudah tidak ada, jadinya aku langsung ke bab 3 aja ya. Ciri bab 3. Tunggu. Bab 3 itu tentang apa ya? Yang kimia itu loh yang asam basa. Oh iya, asam basa. Aku lupa pula namanya apa itu. Coba cari klasifikasi. Bukan. Salah. Perubahan kimia fisika. Iya, perubahan kimia, seingatku. Sayangnya aku belum ngumpulin ininya, filenya, atau kalau nggak salah di 7 Alap itu udah diumumin sama Pak ini siapa? Nggak ada pula. Nah, ciri zat padat gini. Zat. Bukannya mana ya? Aduh, kok aku Klasifikasi lupa materi. Klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Ini. Iya ini. Oke, kita akan ke bab 3 yaitu klasifikasi materi. Terima kasih ya. Tadi itu siapa? Suaranya siapa ya? Alia 7B kah? Oh iya. Oke, terima kasih banyak. Sama Viola. Oke, terima kasih. Oke, aku lanjutkan ke bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, jadi wujud zat itu ada 3. Yang pertama padat, cair, dan gas. Ini aku dapatnya dari Pak Rosiman ya. Nanti aku share deh yang punya Pak Rosiman. Jadi kalau komen sama Pak Rosiman itu jelas penjelasannya, tapi panjang. Jadinya males juga kalau buka materinya Pak Rosiman. Jadi wujud zat itu ada 3. Yang pertama padat, cair, dan gas. Terus benda padat. Benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contoh, pensil dan penghapus tidak berubah bentuk jika dimasukkan ke dalam kotak pensil. Terus bentuk benda padat diubah dengan cara tertentu. Contoh, tanah liat dapat diubah menjadi batu bata, keramik dan genting. Jadi bisa dihancurkan. Habis itu nanti umpamanya kalau tanah liat itu bisa dibentuk pakai tangan dan lain-lain. Nanti kita bahas itu perubahan apa. Terus benda cair. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Untuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus benda cair menekan ke segala arah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contohnya ini nih. Kalau kalian pernah ikut ekskul kir atau kalian pernah ikut ada percobaan tentang apa sih namanya itu yang transfer air itu pakai ini aku lupa pula. Aduh, kok aku lupa mulu ya. Tunggu aku. Apa sih namanya itu? Bukan transfer air, apa sih namanya? Percobaannya aku lupa. Jadinya nanti dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kan ini kan airnya itu sama gelas yang kosong di tengah ini kan lebih tinggi yang ini kan nanti mengalir tuh dari daun-daun daun-daun lagi dari tisu ya dengan celah-celah yang kecil nanti ke tempat yang lebih rendah.
Aku lupa nama percobaannya apa. Terus benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat. Nah, unsur, senyawa, dan campuran. Ini pun kita bernafas lewat gas. Maksudnya itu oksigen, habis itu kan ini kan gas nih. Ya pokoknya begitulah. Jadi menekan ke segala arah dan lain-lain. Nah, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya. Lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur alami. Unsur alami adalah unsur yang terdapat di alam. Terus unsur buatan adalah unsur yang dibuat oleh para ahli kimia atau fisika dari unsur yang telah ada di alam. Nah, unsur itu contohnya nih, H itu hidrogen, itu O itu oksigen. Nah, molekul unsur yaitu oksigen tambah oksigen sama dengan O2. Terus oksigen tambah O2 tambah oksigen ya jadi O3. Terus O3 sama dengan ozon. Nah, itu yang disebut dengan molekul unsur. Nanti kita lihat gambarnya itu gimana. Hasilnya nitrogen tambah nitrogen sama dengan nitrogen 2. Nah, senyawa itu baru H2O, itu baru senyawa. Nah, contoh nih, benda mati. Mobil itu unsur utamanya itu besi atau Fe. Terus aluminium atau Al, terus karbon C, itu kronium itu Cr, nikel itu Ni. Terus bata, unsur utamanya itu oksigen, itu silikon atau Fi, itu kalsium Ca, dan karbon itu C. Terus porselan, yaitu unsur utamanya itu Na atau natrium, itu kalsium atau Ca, aluminium itu Al, terus Si yaitu silikon, dan oksigen yaitu O. Nah, terus benda hidup nih. Kalau benda hidup itu kucing, contohnya itu unsur utamanya itu karbon C, itu hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan kalsium Ca. Pohon itu unsur utamanya itu oksigen O, hidrogen H, karbon C, terus nitrogen N, dan fosfor yaitu P. Terus manusia, unsur utamanya itu hidrogen H, oksigen O, karbon C, terus nitrogen itu N, dan kalsium atau Ca. Nah, unsur nih. Unsur ini ada dua nih, yang itu logam dan non-logam. Logam itu mengilap, sedangkan non-logam itu tidak mengilap atau tidak mengkilau. Terus pengantar panas yang baik dan listrik yang baik atau konduktor. Sedangkan non-logam itu bukan konduktor, tapi apa ya? Aku lupa pula. Astagfirullah, kok aku lupa semua aja ya. Oh enggak, konduktor itu bukan distilator. Apa sih? Astagfirullah, kok aku lupa ya. Isolator. Apa? Isolator. Ya, isolator. Nah, terima kasih. Es itu dapat ditempa, sedangkan non-logam tidak dapat ditempa. Es itu berwujud padat kecuali air raksa. Raksa itu apa ya? Kalau kalian udah pernah lihat raksa belum? Kalau enggak, lihat di foto lah atau di Google, itu kayak gitu gambarnya. Terus kalau non-logam itu bisa berwujud padat, cair, dan gas. Terus dapat dibentuk menjadi kawat, sedangkan non-logam tidak dapat dibentuk menjadi kawat. Terus unsurnya itu non-logam itu tembaga atau Cu, habis itu aluminium Al, terus besi Fe, magnesium Mg, air raksa Hg. Sedangkan non-logam itu oksigen, terus O atau klor, habis itu klor, habis itu Cl, umpamanya NaCl, berarti natrium klorida gitu. Terus klorida, habis itu belerang atau S, habis itu karbon atau C. Nah, logam itu tembaga, yaitu Cu, aluminium, Al, terus besi, Fe, magnesium, Mg, dan air raksa atau Hg. Nah, ini air raksa kayak gini. Kayak apa ya? Aku pernah lihat sih di YouTube. Nah, itu non-logam. Itu belerang, S, dan karbon, itu C. Terus klorida itu Cl, oksigen itu O. Nah, ini tabel periodik unsur kimia. Kalian udah bisa baca, kalian tahu kan gimana cara baca tabel periodik? Yes. Aku lupa. Aku Iya. kurang Jadi golongan periodik. Coba dijelaskan. ini kan Aku ada izin ambil air ya. di atas tuh kan ada tulisan golongan sama periode. Golongannya tuh kayak
Itu ada, kalian lihat kan 5B, misalnya golongan 5B periode 5. Jadi itu yang MO. You guys know how to read? Itu kan yang huruf yang kayak VII, kan tahu kan cara bacanya? Bentar, yang di Maksudnya kayak yang bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu periode kan? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu periode Yang di yang atas- yang di atas tuh atasnya tuh golongan ya. Jadi cara bacanya misalnya coba cari golongan 4A periode 3. Coba cari yang gitu. 4A periode GE. 3. GE. No. CL Golongan 4 periode 3. 4A periode 3. Oh, Oh, sama. SI. Ya, C. Oh, oke, ngerti. Terima kasih. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih basically. atas penjelasannya. Oke, itu udah jelas ya cara bacanya gitu. Nah, jadi komponennya yang padat itu yang biru. Contoh nih, yang paling itu apa ya? Nah, contohnya Na, natrium. Di situ yang gas itu yang warna ini apa namanya, yang warna oranye. Ini contohnya nih, oksigen. Habis itu nitrogen, hidrogen, gitu. Habis itu ini cair, yang pink-pink ini cair, CS, Fr, aku nggak tahu apa. Nah, habis itu yang unsur buatan kayak gini, TC, habis itu RF. Kalau nggak salah ada yang natrium. Aku lupa natrium itu apa maksudnya itu. Maksudnya itu nama ilmiahnya itu apa? Nama dalam tabel periodik. Natrium yang buat apa mah, bikin bom atom. Uran apa? Apa? Ngomong apa? Uranium atau natrium? Oh, uranium. Oh, oke. Nama uranium dalam tabel periodik. Aku lupa namanya apa. Itu yang dibuat loh. Maksudnya itu bukan alami tapi unsur buatan uranium. Oke, aku lanjutkan ya. Ini molekul unsur nih, 2 unsur yang sama bergabung. Molekul unsur oksigen ya, berarti ini oksigen O2. Di situ molekul nitrogen 2. N2, di situ hidrogen 2, H2. Ini senyawa nih. Contoh nih, boron hidrida. H3B1. Terus amoniak. Maaf, berarti bacanya itu bukan BH3 ya. Tapi baca itu H3B. Soalnya kita lihat dulu yang di pinggir-pinggirnya dulu. Baru dalamnya, tengahnya. Habis itu H3N. Habis itu H4C. H2O. Terus FH. Terus CLH atau HCl. Gimana ya aku bacanya? Bingung juga sih. Pokoknya ya begitulah. Di situ senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun atas beberapa unsur dengan perbandingan tetap melalui reaksi kimia. Senyawa nih contoh air, garam dapur, gula, asam cuka, alkohol, urea, karbon dioksida, batu kapur. Nah, unsur penyusunnya itu hidrogen dan oksigen, natrium dan klor, karbon oksigen dan hidrogen, karbon oksigen dan hidrogen juga, gula dan asam cuka sama, alkohol pun juga sama, urea itu karbon, oksigen, hidrogen dan nitrogen, karbon dioksida itu karbon dan oksigen, batu kapur itu kalsium, karbon dan oksigen. Nah, cara bacanya itu rumus senyawanya itu air itu H2O, garam dapur itu NaCl, gula itu C6H12O6, asam cuka itu CH3, COOH gitu bacanya. Terus alkohol itu C2H3OH. Nah, yang urea cara baca itu
NH2 kali 2. Seingatku ya begitu cara bacanya. Mohon dikoreksi ya. Betul tidak baca itu NH2 kali 2.